Kasus yang terjadi pada pekerja rumah tangga asal Pemalang menjadi bukti bahwa di masa kini kekerasan dalam pekerjaan domestik masih sangat rentan terjadi. Data Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga bahkan menyebut 2015 hingga 2020 ada lebih dari 3.200 PRT yang mengalami kekerasan dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, psikis maupun kekerasan ekonomi. Bagaimana ini bisa terus terjadi? Apakah regulasi dan perlindungan belum berpihak pada hak-hak pekerja rumah tangga ini? Kita bahas bersama dengan Lita Anggraini, Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Pekerja Rumah Tangga atau JALA PRT. Mbak Lita, selamat malam. Selamat malam Mbak Puspa dan para pemirsa semua. Baik, Mbak Lita, mendengar apa yang terjadi dengan pekerja rumah tangga asal Pemalang ini begitu miris, sudah 3 bulan baru diketahui hari ini. Bagaimana JALA PRT memantau kasus penyiksaan, penganiayaan PRT yang terjadi di Jakarta Selatan? Ya, ini memang situasi gunung es ya, karena pekerja rumah tangga ini kan bekerja di dalam rumah yang dianggap wilayah privat dan sementara ini tidak ada pengakuan perlindungan. Karena mereka rentan berbagai bentuk kekerasan. Apa yang terjadi dialami oleh Siti Kotima itu menunjukkan potret gelap bagaimana situasi rumah tangga Indonesia yang berada dalam situasi perbudakan. Bagaimana kita melihat kasus-kasus sebelumnya sebulan yang lalu yaitu Rizky, kemudian yang sebelumnya juga yang upah tidak dibayar, dipukul, kemudian diintimidasi. Dan Siti Kotima ini adalah kasus yang sangat parah, fatal, dan membahayakan jiwanya ya. Dan kita tahu bahwa kasus ini kan sudah terjadi 7 bulan ya. Nah, 3 bulan berkomunikasi tetapi itu dibatasi dan hanya melalui HP pemberi kerjanya, kemudian setelah itu tidak bisa. Ini yang kasus-kasus selalu diawali oleh tindakan isolasi dari majikan terhadap pekerja rumah tangganya. Dari isolasi tersebut kemudian membuat korban tidak berdaya dan kemudian intensitas kekerasan semakin meningkat. Dan hingga itu semakin menjadi sesuatu yang fatalis ya, bisa mengakibatkan kehilangan nyawa. Dan kita tahu bahwa kakinya Nur Siti Kotimah ini sedemikian luka parahnya ya, dia tidak bisa untuk berjalan. Jadi kalau kita mendengar kemarin berkomunikasi dengan Siti Kotima ya bahwa Siti sebenarnya tidak kabur tapi dia tidak dibuang. Dan kemudian yang diperintah untuk membuang kasihan dan kemudian dibawa ke Pemalang dan kemudian oleh korban dilaporkan ke aparat, kemudian oleh aparat berkoordinasi dari Pemalang kemudian ke Polda. Sekarang kasus dan ditangani Polda. Nah, situasi Siti Kotima ini yang harusnya menjadi perhatian dari pemerintah, pimpinan DPR, karena mengingat bahwa ini situasi yang mendesak bahwa PRT di Indonesia ini tidak baik-baik saja. Kita sering menunjuk negara tujuan dari PRT migran yang bahwa PRT migran rentan kekerasan. Hal yang sama juga terjadi di dalam negeri sendiri. Jadi data kasus kami menunjukkan 2.637 kasus ya, sekarang 38 bertambah dengan Siti Kotima. Mereka kasus-kasus ini bukan kasus-kasus yang dianggap ringan, tapi ini kasus-kasus yang kami jumpai di lapangan, yang mereka melapor, dilaporkan oleh keluarganya, ataupun yang lewat media ke JALA PRT. Dan ini yang artinya yang bisa. Bagaimana dengan PRT-PRT lain yang berada di dalam rumah-rumah yang tidak bisa, yang aksesnya terbatas. Siti Kotima ini kan karena sudah pulang baru mau dibuang baru kemudian terlihat ya. Jadi ini sudah mendesak proses legislasi
yang sudah 18 tahun RUU PRT ini di DPR untuk segera dibahas, disahkan. Dan KSP sendiri, Pak Presiden sendiri sudah membuat gugus tugas untuk merespon draft RUU PRT hasil pleno balek yang sekarang masih ditahan di pimpinan DPR. Oke. Oke. Kita bahkan tahu angka pekerja rumah tangga di Indonesia terus bertambah begitu ya, meningkat dari tahun ke tahun, tapi regulasinya nampaknya masih berhenti di situ-situ aja. Mbak Lita, kalau melihat komunikasi terakhir Jala PRT dengan korban, bagaimana kondisinya terakhir, kondisi psikis, kondisi fisik, bantuan hukum dan perlindungan apa yang kemudian akan diberikan oleh Jala PRT? Ya, 2 kali kami video call, 3 kali kami video call dengan korban kemarin dan hari ini 2 kali, dan korban menunjukkan bahwa luka yang di kaki, ya kedua kakinya yang hampir membusuk karena itu kan direndam air mendidih, ya, dan korban mengalami trauma, ketakutan dan tidak bisa bergerak. Artinya ini kan mobilitas terbatas, dan itu kan bisa berakibat pada mobilitas korban untuk kelanjutan hidupnya. Artinya bisa hal yang seharusnya ini bagaimana korban yang dibayangkan kemudian mengalami terancam kalau terancam kelumpuhan, dan kemudian korban juga menderita trauma ya karena ketakutan. Tadi pun korban tidak mau bersedia dibawa untuk ke RS Polres Kramat Jati karena ketakutan berada di Jakarta. Nah, terus yang kedua kami bersama-sama dengan LBH Apik Jakarta, LBH Apik Semarang, LKJ HAM Semarang, kami membentuk tim kuasa hukum bersama untuk kami korban secara litigasi, baik litigasi dan non litigasi, ya. Dan korban akan kami dampingi dari pemulihan, dari perawatan hingga pemulihan dan proses hukumnya hingga Siti Kotimah mendapatkan keadilan. Dan kami juga berkoordinasi dengan LPSK, KSP, Kantor Staf Presiden, dan juga agar proses hukum ini harus kita kawal agar pelaku dihukum seberat-beratnya, dan ini menjadi efek jerah ya bagi pemberi kerja yang melakukan tindak kekerasan. Oke. Kembali berbicara soal RUU Pekerja Rumah Tangga yang tadi juga disentil oleh Mbak Lita. Kita tahu selama ini dalam beberapa tahun terakhir bahkan angka kekerasan terhadap pekerja rumah tangga, pekerja domestik ini bertambah. Mengapa RUU ini tidak disahkan juga sampai sekarang? Ya, ini yang memprihatinkan, dan kita menyesalkan sikap dari Pak pimpinan DPR yang masih menahan RUU ini untuk ditetapkan sebagai inisiatif. Padahal sementara RUU ini sudah diselesaikan di pleno balek dengan voting ya 7 fraksi berbanding 2. Dan artinya ini kan harusnya pimpinan DPR segera mengagendakan dalam rapat paripurna yang untuk menetapkan RUU PRT sebagai inisiatif dan dibahas dengan pemerintah. Sementara pemerintah KSP sudah membentuk gugus tugas untuk menyambut RUU ini dibahas bersama. Kita sayangkan 2 tahun lebih RUU ini ditahan oleh pimpinan DPR. Dan ini kan sebenarnya sudah menyalahi kode etik ya dari DPR itu sendiri, dari peraturan DPR itu sendiri, dan artinya melakukan penahanan ya terhadap proses legislasi suatu rancangan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh pleno balek ya 1 Juli 2020. Dan ini menyangkut sebetulnya nasib 4,2 juta PRT Indonesia, dan mungkin estimasinya sekarang 5 juta selama ini menyangga perekonomian nasional, karena kalau tidak ada PRT maka aktivitas publik akan terganggu dan tidak bisa berjalan optimal. Dan artinya ini kita memposisikan bagaimana negara ini
apakah terus menjadi agen perbudakan atau bagaimana mencegah terjadinya perbudakan. Karena kasus-kasus ini semua mencerminkan potret perbudakan. Oke. Tapi sebetulnya jadi jelas kita mempertanyakan bagaimana sikap pimpinan DPR. Oke. Tapi Mbak Lita, baik. Menjadikan negara ini menjadi agen perbudakan karena tanpa ada rekognisi, tidak ada representasi dan retribusi untuk kesejahteraan pekerja rumah tangga yang selama ini ironisnya menjadi sokok guru atau penyangga perekonomian, dan mereka juga kerja warga negara yang atas hak-haknya, baik sebagai pekerja ataupun sebagai warga negara. Oke, tapi Mbak Lita, sebetulnya regulasi seperti apa yang tepat untuk melindungi hak-hak dari para pekerja rumah tangga ini? Kalau mengingat ada KUHP, ada Undang-Undang Ketenagakerjaan, Anda melihatnya seperti apa? Ya, pertama, PRD ini kan dikecualikan dari peraturan perundangan ketenagakerjaan, termasuk peraturan perundangan jaminan sosial ya. PRD juga dikecualikan. PRD ini kan tidak dianggap sebagai pekerja, dia dianggap sebagai pekerja bukan penerima upah. Ini kan ironis karena memang PRT bekerja untuk mencari upah, nyatanya demikian. Terus yang kedua, Undang-Undang RUU-KUHP ini kan yang lain tidak mengatur ya PRT, artinya tidak ada peraturan yang mengatur PRT secara khusus ya. Jadi baik itu Omnibus Law, Undang-Undang Ketenagakerjaan, KDRT tidak mengatur PRT secara khusus dalam hal hubungan kerja, situasi kerja. Sementara PRT ini kan bekerja dalam situasi yang berbeda ya, memiliki karakteristik pekerjaan yang berbeda, jadi memerlukan spesialis, artinya undang-undang tersendiri. Seperti di berbagai negara lain sudah ada undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga seperti di Filipina, kemudian di Afrika, di berbagai negara di Afrika Latin, dan mereka situasinya pekerja rumah tangga lebih baik karena mendapat pengakuan dan perlindungan, dan juga mendapatkan perlindungan sosial termasuk jaminan sosial itu baik itu kesehatan, jaminan ketenagakerjaan, yang selama ini itu menjadi hak dasar dan sangat dibutuhkan. Sementara PRT di Indonesia mereka dikecualikan ya, diekspresikan dari pengakuan dan perlindungan yang berkaitan dengan peraturan ketenagakerjaan, bahkan pun sebagai warga negara dan pekerja miskin ya, karena upahnya 20-30% dari UMR. Kita tahu ketika PRT pandemi, mereka bukan tipe pekerja work from home, tapi mereka harus hadir, dan sementara mereka banyak kehilangan pekerjaan, tapi tidak ada program-program perlindungan sosial, yang bisa diakses oleh pekerja rumah tangga yang jumlahnya 4,2 juta ini. Jadi bisa dibayangkan bagaimana PRT ini bekerja dengan situasi yang rentan kekerasan, mereka juga berada dalam situasi kemiskinan seperti itu. Miris mendengarnya ketika Filipina dan sejumlah negara tetangga lain justru sudah melindungi hak-hak dari para pekerja rumah tangga ini, tapi Indonesia yang justru memiliki angka jauh lebih tinggi sebagai pekerja rumah tangga, tidak ada nomor 2 perlindungannya. Jumlah terbesar kedua di dunia setelah Mesir. Oke, nomor 2 terbesar di dunia. Kita kembali lagi kepada kasus ini. Sekarang polisian sudah menetapkan 8 orang tersangka atas kasus penganiayaan PRT di Jakarta Selatan ini. Kemudian para tersangka dijerat dengan pasal 333, 351 KUHP, Undang-Undang tentang tindak kekerasan dalam rumah tangga. Saya harus tanya Mbak Lita, sudah tepat menurut Anda? Sebetulnya ini juga kurang ya, masih kurang. Karena kan bagaimana dengan upahnya, mana selama ini dengan tidak kekerasan ya, secara psikis, secara ekonomis, sosial lainnya. Dan ini yang kemudian juga kait dengan tindak pidana perdagangan orang, kan dia melalui penyalur juga. Ya, jadi kurang. Ya. Oke, dianggap kurang. Mbak Lita Anggraini dan rekan-rekan Jala PRT, terima kasih banyak untuk suara Anda memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga yang kita tahu
ini HAM patutnya jadi acuan begitu ya untuk memanusiakan pekerja rumah tangga. Kembali lagi, Mbak Lita Ya, Anggraini. artinya kita tidak menjadi manusia kalau tidak memanusiakan orang lain. Bukan Setuju. manusia kalau tidak memanusiakan orang lain, termasuk pimpinan DPR sendiri. Ya. Setuju. Kita harapkan Menghalangi undang-undang ini. baik, kita harapkan regulasi ini bisa digodok secepat-cepatnya oleh DPR RI. Terima kasih Mbak Lita Anggraini dari Jala PRT sudah bergabung bersama kami malam ini. Terima kasih. Selamat malam.